Janganlah kau mengira kemuliaan ilmu ini seperti kurma yang saat itu pula kalian rasakan lezatnya, manisnya, nikmatnya. Akan tetapi kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan ilmu. Lan tablughal majda hatta talaqqa sabra. Kalian tidak akan pernah bisa menggapai kemuliaan ilmu, tidak akan bisa merayakan kemuliaan dari kemuliaan ilmu. Kalian tidak akan bisa merasakan kehebatan dari kehebatan ilmu kecuali kalian menelan pahitnya kesabaran, pahitnya kesabaran dalam menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Man lam yadhuq dhulla ta'allumin sa'atan tajarra'at tulal jahli tula hayatihi. Barang siapa orang yang tidak mau menelan pahitnya sebentar saja, sedikit saja waktu pian luangkan untuk menelan pahitnya belajar ilmu agama, duduk sabar. Barang siapa orang yang tidak mau melakukan ini, man lam yadub dhullat ta'allumin sa'atan, barang siapa orang yang tidak mau menelan pahitnya belajar ilmu agama sebentar saja, tajarra'a tulal jahli tula hayatihi, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan untuk selama-lamanya. Di sinilah pentingnya orang itu belajar duduk dengan orang yang alim-alim, karena ilmu ini bukan warisan. Sekali lagi, ilmu ini bukan warisan. Banyak orang ayahnya orang alim besar, akibat anaknya tidak dididik ilmu agama, maka anaknya pula menjadi bodoh. Karena ilmu ini bukan warisan. Banyak pula orang tuanya ini biasa-biasa saja, bukan dari kalangan keturunan orang alim, tapi dididiknya dengan didikan yang benar, dididiknya dengan didikan keilmuan. Anaknya menjadi orang alim, anaknya menjadi orang pilihan Allah, anaknya menjadi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini tidak bisa dilihat dalam mimpi. Kalau ilmu ini bisa dilihat dalam mimpi, tentu masyarakat Palangkaraya khususnya akan belajar lewat mimpi. Betul? Betul? Tidak usah hadir pengajian lagi, udah lewat mimpi aja. Kalau ketemu orang alim, kalau ketemu setan, lain lagi nantinya. Ilmu ini tidak bisa dilihat dalam mimpi. Ilmu ini akan masuk dalam tubuh kita seberataan hanya dengan menanamkan tanaman di dalam hati kita, yaitu tanaman ilmu. Dan tidak akan mungkin tumbuh tanaman-tanaman ilmu yang ada dalam diri kita kecuali kita seberataan rutin mengairinya dengan belajar ilmu agama. Kalau sudah ilmu itu ditanamkan di dalam hati seseorang dan terus diairinya dengan belajar ilmu agama, maka kalian akan merasakan buah kemuliaan, yang mana buah kemuliaan ini
membuat kalian mulia di dunia, membuat kalian mulia pula kelak di alam akhirat. Maka dari itu berkata Imam Haddad, Imam Mujaddid, orang yang telah diberikan luar biasa keilmuannya oleh Allah Ta'ala, beliau mengatakan, wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran, ambillah ilmu agama ini sebanyak mungkin. Fabi ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri, karena dengan ilmu ini engkau akan diangkat, maksudnya engkau akan diangkat darajatmu di dunia, demikian juga engkau akan diangkat darajatmu kelak di alam akhirat. Wabil jiddi was sabri tahullu fi fasihil ula, dengan sabar, dengan sungguh-sungguh kalian akan mendapatkan darajat yang mulia. Fastausi bil jiddi was sabri, maka berpesanlah kalian ini kepada orang-orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan sabar. Karena kalau nggak sabar nggak bisa. Demikian pula dalam proses belajar ilmu tersebut, tanamkan niat yang baik, tanamkan kesungguh-sungguhan di dalam diri kita, cintakan diri kita ini terhadap orang yang alim-alim. Tidak usah pian dengarkan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, yang membawa kepada kehinaan yang abadi. Tidak usah. Dengarkan ucapan ulama-ulama pendahulu, terdahulu khususnya, dan ulama-ulama yang ada di era ini, ilmunya jadikan timbangan dengan ulama-ulama terdahulu. Artinya, apabila keilmuan ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini berbeda dengan ulama-ulama terdahulu, mencaci maki dan menyalah-nyalahkan ulama-ulama terdahulu, jangan pian dengarkan ulama-ulama yang datang ini, yang sekarang ini. Ulama-ulama terdahulu itu lebih alim, lebih ikhlas, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala dibanding ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini. Bukan berarti kita anti dengan ulama-ulama yang ada di zaman ini. Tidak. Belajar pian dengan ulama-ulama yang ada di zaman ini. Baca kitab-kitab mereka, enggak masalah. Tapi ingat, apabila bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu, tapi ingat, apabila bertentangan ajarannya dengan ulama-ulama terdahulu, maka jangan pian ambil dari ulama-ulama yang bertentangan ajarannya dengan ulama-ulama yang terdahulu. Mata rantai ini tidak boleh putus, mata rantai ini tidak boleh sampai pecah. Disinilah kita pentingnya untuk duduk belajar ilmu dan menanamkan perasaan husnudzon. Ini penting. Banyak orang hadir ke majlis taklim, tapi banyak pula mereka yang tidak faham. Untuk mendapatkan pemahaman itu, selain tanamkan niat yang baik di dalam hati kita, demikian juga tanamkan husnudzon, prasangka baik terhadap muallim, prasangka baik terhadap orang yang alim-alim. Kalau pian tidak berprasangka baik dengan orang yang alim, mustahil ilmu itu akan masuk dalam diri pian. Mustahil itu.